Cek, 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 cek. Halo semuanya. Saya ditemani Coach akan mendongeng storytelling soal hardcore. Yang mana kemarin yang untuk yang belum tahu Rahar Dianto itu siapa, dia salah seorang yang berkecimpung di aktivitas di Bandung, di urban Bandung. Dia juga band-bandan juga, dia drum, khususnya soal experimental noise dia udah lama juga menghubungkan jaringan gitu, termasuk band ini yang di Patanuhan namanya. Sebelumnya banyak dia masukin kalau ada yang tour, ada yang organize lain juga dia masukin ke yang lain juga. Dia juga aktif di perpustakaan jalanan, pernah disuntikan sama TNI waktu itu tahun berapa ya, 2011 gitu. Banyak lah yang disuntikan waktu itu. Dia juga mengorganisasi sejak zaman Monster Project. Dia juga ikut mempraktikkan reclaiming public space sama Burgum. Terus dia juga apa ya, aktif di beberapa komunitas juga, kolektif dan segala macam. Itu kurang lebih kalau yang belum kenal Rahar ya. Dia sukanya tuh yang horor-horor, hantu-hantu gitu. Apa pocong, kayak berburu kuntilanak kayak gitu dia seneng banget. Dia juga suka fotografi, khususnya black white. Cuman saya pernah lihat dia tuh ada satu foto itu waktu di Prancis, dia kayak bukan black white gitu, dia psychedelic gitu, jadi warna-warni. Terus lagi di museum psychedelic apa Jimi Hendrix juga agak lupa. Pokoknya dia ada satu foto dia nggak black white, itu kayaknya satu-satunya foto yang nggak hitam putih. Terus dia juga aktif nulis, tulisannya lumayan banyak. Seringnya dia apa ya, kayak mungkin nyela sih, bukan analisa juga. Kalau yang bukan akademik ya kayak nulis-nulis. Misalnya kayak dia ada satu tulisan tuh soal interpretasi lagu dari kencangnya Bob Marley. Dia juga bikin cerpen juga, cerpen erotis lah, cerpen apa-apa lah kayak gitu-gitu. Terus dia juga suka nonton. Dia suka nonton film favoritnya tuh film-film gore. Film-film gore. Dia pernah sampai film-film gore tuh dia kumpulin sampai yang di movies. Terus dia bilang dia sampai kurang lebih 10 tahunan tuh kata dia nontonin tuh film-film gore. Pokoknya gore aja. Terus selama 10 tahun tuh dia nontonin film-film kayak gitu. Nah, dia juga suka nongkrong, ngobrol gitu segala macam sama teman-teman yang kenal, biasanya gitu. Ya kayak gitu dia juga suka problem segala macam, nge-tips juga. Nah dia juga kalau waktu itu di WI terus pas di rumahnya yang lagi sakit itu, dia kalau lagi pengen sholat itu dia juga sholat, dia nggak lupa juga. Terus dia suka diskusi, apa kayak diajakin temen-temen jadi moderator, jadi pembicara. Dan juga sempat waktu zaman kuliah ngajakin dia gitu, apa ngundang kayak diskusi soal video musik gitulah, koleksinya dia gitu juga dia sempat. Terus dia suka membantu teman-teman gitu, apa kayak bantuin. Waktu itu saya ingat banget tahun 2016 tuh waktu Ultimus habis launching sejarah gerakan kiri Indonesia untuk pemula. Waktu itu kan apa ya, kayak Adi tuh kesel lah, dia marah kayak gitu, terus nyariin buku itu.
Nah teman-teman yang di Bandung itu dikontak gimana caranya nih biar ngamanin gitu. Waktu itu dari Ciputra ke LBH yang di dekat Jalan Perang itu beliau sama saya dan teman-teman tuh bantu ngangkut-ngangkutin gitu gimana caranya nih biar aman gitu. Soalnya itu diincer banget waktu itu, buku-buku itu tuh diincer banget gitu. Itu salah satu yang saya yang ngebantuin langsung ya. Dia juga suka ngasih referensi biasanya ke teman-teman. Saya yang banyak sih yang dikasih referensi sama dia. Saya waktu ngobrol sama dia suka musik tuh paling katam black metal ya. Wah katam dia dari ABCD sampai Z dia suka. Cuman satu yang paling saya ingat tuh dia ngasih referensi soal pop gitu, black metal pop. Dia main banjo itu agak aneh sih, anjing dia aneh bisa nanti. Dan satu lagi tuh Septemtum black metal yang nggak black metal anjing warna-warni terus wah anjing itu agak beyond sih. Itu kurang lebih kalau sosoknya dia. Nah ini soal sosok dia latar belakangnya tuh dia tinggalnya tuh lahirnya tuh di Blitar terus sempat pindah-pindah kota dan tahun 2000-an dia baru ke Bandung. Sempat kuliah di MI nggak tahu jurusan apa terus udah beres kuliah di ekonomi Unpad. Dia saya waktu pertama kali kenal suka cerita tuh dia bilangnya ngakunya nih dia orangnya beraura negatif dan skeptisan gitu, ngaku sendiri kayak gitu. Terus dia juga bipolar, kan? Tahu bipolar tuh dari dia dan dia sendiri bipolar gitu. Dia tuh HP-nya waktu itu masih zaman-zaman smartphone awal tuh dia HP-nya udah smartphone terus kayak di casingnya tuh besi gitu lah karena kata dia suka dibanting. Terus kamarnya acak-acakan, saya pernah ke kamarnya dia tuh parah banget itu kayak kapal pecah lah. Kamarnya acak-acakan, terus dia suka nyayat-nyayat itu kayak ada tasbih di lengannya dia tuh sayat-sayat gitu. Terus dia juga berkali-kali pernah hampir ngajar orang di gigs gitu karena dia kesel gitu. Ada yang gara-gara tersenggol, ada gara-gara yang ngehe dan segala macam kayak gitu. Ada yang teman sendiri sampai didekek, apa ya bahasa Indonesia didekek tuh, dicekek. Kayak dicekek itu ada juga karena dia kesel ngomong dulu apa gitu lagi. Padahal lagi nggak bercandaan gitu, lagi agak serius gitu sempet juga. Terus dia juga punya pandangan lah waktu itu soal Palestina kayak gitu, dia punya pandangan sendiri waktu itu lebih sinis sih, agak sinis gitu. Terus dia juga punya logika sendiri soal Dasper sama Ergen serial killer gitu, apa mau berantai, tapi lupa sama sekali itu mas. Gitulah kira-kira. Oh iya satu lagi dia juga hampir ngebunuh orang. Dia juga hampir ngebunuh supir angkot waktu itu. Jadi saya kenal tuh kan di diskusi gitu, di namanya kan 10 di 21. Dia waktu itu tiba-tiba telat datang, biasanya dia datangnya tuh awal banget gitu. Nah dia ngabarin katanya lagi rusuh, waktu biasa ramah rusuh kata anak gitu kan. Nggak lama dia ngontak lagi, saya ini habis ngebunuh orang, habis mukul orang, takut mati loh. Yang lain lagi disitu lagi diskusinya filsafat lagi waktu itu, temanya lagi filsafat gitu. Anjing ini kayak gak berguna anjing diskusi filsafat, tiba-tiba teman datang ngebunuh gitu kan. Anjing bubar, bingung semua yang ada di situ. Akhirnya nggak jelas, terus tiba-tiba dia datang, nggak lama dia datang, uring-uringan, anjing lah, negara acting, bla 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 segala macam. Pokoknya intinya tuh si sopir angkotnya tuh beneran acting gitu. Setelah dipukul dia jatuh, habis itu dia bangun lagi ternyata kabur gitu, kurang lebih gitulah. Itu soal sosok gitu. Dia juga pernah hampir bacok-bacokan sama bapaknya, terus ngarungin orang, dibuang di Cipatat gara-gara diteror orang gitu lah, diteror. Dia habis nolongin temennya, orang di jalan cewek gitu, jatuh, ditolongin, dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakitnya tuh pacarnya datang. Nah si pacarnya ini tuh beberapa hari kemudian nyalain Rahar, dikiranya Rahar yang menjatuhkan ceweknya ini gitu, diteror, nggak terima, si Rahar dan temen-temennya nyerang balik gitu, ngarungin orang ini di suatu tempat, dibuang di Padalarang gitu, di Cipatat ke sana lagi gitu. Itu ekstrim sih menurut saya. Itu terus tentang momen-momen sama dia tuh banyak sih. Ini yang salah satu yang saya ingat tuh momen jalan
kaki sama dia kan badannya tuh gede gitu kan, dia jarang olahraga segala macam, tapi saya pernah jalan kaki itu sama dia, mungkin nggak jauh lah. Waktu itu lagi ada diskusi analisis sosial kita waktu gitu di kantor hukum yang di Surapati, dari situ ke pertigaan yang ada Menwa, itu nggak jauh sebenarnya. Dia ngajak, itu udah malam banget, lapar, dia ngajakin makan, oke saya makan, terus ketemu Silot siapa gitu di depan, dia mau Grab Magic. Terus kita udah jalan, itu pertama kali saya jalan agak jauh sama Rahar, saya pusing di kita nanya ke Rahar, apa hubungannya ya Bandung, Paris sama Montreal. Nah, dia cuma diem waktu itu nggak jawab. Habis itu kita makan, terus ngobrol yang lain. Selain itu saya juga pernah, ini momen tegang sama dia tuh, dari Bandung Jakarta bolak-balik. Habis main di Jakarta itu tegang banget, soalnya dia pakai mobilnya tuh Jeep lama gitu. Dia agak kesel karena kita bawa drum dari Bandung, yang buat temen di Jakarta itu temen dari Bandung, kita harus bawa drum dari Bandung. Pas pulangnya kita juga harus bawa lagi gitu. Acaranya tuh sampai jam 2 baru beres gitu. Kita nggak istirahat dulu, langsung balik ke Bandung. Itu sampai subuh kita masih di jalan, dan karena mobilnya Jeep gitu, jadi kita pelan-pelan. Saya waktu itu takut dimakan gitu, takut dimutilasi, takut dimakan gitu. Soalnya dia kan gitu kan, itu tegang banget itu. Berkali-kali di rest area berhenti, terus dia beli air mineral setengah itu dibanjurin, disiramin ke badannya dia biar nggak ngantuk, dia nyetir gitu. Itu tegang banget parah itu. Kalau momen seneng-seneng tawa-tawanya banyak lah, itu yang kenal sama Rara pasti punya cerita masing-masing gitu. Yang saya itu ada soal SpongeBob, Aristoteles, terus ada teman Hadi itu bokerin celana. Nah yang kemarin pas dia sakit tuh dia sempat tawa agak terbahak-bahak karena ngedenger anak-anak manusia buatan, terus ceritanya tuh ada yang salah ngomong jadi manusia baja atau apa gitu. Jadi dia ngangkat parah banget itu padahal dia lagi terkapar gitu kan. Habis itu dia pernah juga punya ide-ide kayak ekonomi sirkular yang dia praktekin dari kaset kayak gitu. Terus dia juga punya ide-ide kayak pengen bikin pameran topeng di Indonesia kayak gitulah. Cuma itu belum kesampaian sama teman-teman juga. Nah ini soal akhir hayat, ini sebelum dia meninggal tuh ya dia tuh koma 1 bulan, koma dan bangun lagi. Padahal kata dokternya emang sebenarnya udah nggak bisa diselamatkan waktu itu, karena patah batang pangkal otak gitu. Itu habis itu setelah dia sembuh bangun siuman dari koma tuh dia setahunan lebih nih dia stroke gitu. Jadi dia nggak bisa bangun, dia diranjang gitu, tangan kirinya nih sampai yang awalnya bisa gerak sampai nggak bisa gerak sama sekali. Jadi yang seluruh sisanya nggak bisa gerak sama sekali, dia diranjang gitu. Lama-lama ke matanya nggak bisa ngeliat, tinggal yang sebelah kiri juga ngeblur gitu. Jadi 90%-nya dia nggak bisa ngeliat gitu. Ya kayak gitu sih. Terus saya juga terakhir pas demo kemarin 29 Agustus, hari itu dia minta saya untuk ngetikin kerjanya dia. Jadi dia kan ngajar dosen ekonomi di Unjani kan. Dia minta ngetikin jurnal gitu, cuman dia kayak biar nggak dikeluarin lah kalau misalkan dia terus-terusan nggak jadi masuk atau ngajar lagi gitu. Waktu itu dia yang ngomong, saya ngetikin gitu. Dia detail banget tuh, saya juga kagum sih dia, padahal ingetannya waktu koma ini gimana gitu kan, kesadarannya gitu. Ternyata dia masih banyak yang inget detail. Terus itu banyak momen-momen hening juga sih, kayak saya juga bingung kalau dia nggak ngomong, saya juga nggak ngomong, terus yaudah bingung aja kita juga gitu. Dan terakhir dia sebelum meninggal tuh kondisinya lebih parah. Sekitar seminggu yang lalu nih istrinya kontak ke saya minta nomor emergensi kalau ada apa-apa, soalnya dia pindah rumah ke dekat rumah saya, kalau ada apa-apa tolong dibantu, kata iya gitu. Nah nggak lama Selasa pagi kemarin itu meninggal. Malamnya nih dia nggak bisa
apa nggak bisa paginya nggak bisa dibangunin, malamnya tuh dia tidur pulas karena biasanya dia insomnia gitu. Dia dari kecil, dari remajanya nih emang susah tidur gitu. Nah mungkin itu yang jadi sebab-sebab merhar kayak mungkin patah atau sarafnya itu kena, itu kayak mungkin di kolam juga bisa jadi, banyak mikir juga bisa jadi, gaya hidup juga bisa jadi, terus apalagi ya mungkin itulah yang bisa kalau mau diambil value atau bisa diinterpretasikan ke hal lain gitu. Itu aja mungkin dari saya gitu. Ya kita semua juga ada waktu, tempat, dan prosesnya masing-masing lah. Semoga nggak menyakitkan gitu. Udah gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi
saya hilang. Dipeluk. Ketiadaan.
Oke.